Ya, jadi kita akan membuat vivarium bioaktif. Ya. Nah, jadi ini terrariumnya, tuh tempat kacanya ini nih Kak. Iya. Nah, Ini ya. ini namanya terrarium. Kita akan buat ekosistem, jadi bioaktif itu ekosistem seperti di alam yang kalau misalkan ada hewan nih buang kotoran, kotorannya bisa terurai sendiri. Kita nggak perlu beresin dan bisa juga buat nanam gitu. Oke, bahan-bahannya apa nih? Bahannya yang jelas terrariumnya, terus ada foam backgroundnya, terus ada cat, kita pakai cat di sini. Terus kita bikin false bottom, jadi false bottom itu untuk menghindari banjir. Ini jadi apa ya namanya ya, darat palsu gitu bahasa Indonesianya. Lalu ininya media tanamnya ada kokopit, ada arang, lalu tanamannya. Gitu. Awalnya apa? Tahapnya ini dulu ya? Tahapnya ini dulu, kita bikin foamnya dulu. Foamnya dulu. Jadi foamnya ini aku udah bikin di rumah karena nunggunya 1 kali 24 jam. Jadi lama banget ya. Nah, lalu berikutnya? Kita harus bikin false bottom. Jadi ini untuk menghindari banjir karena kita akan semprot ini lumayan sering. Nah, kita pakai di sini ada busa filter. Sebenarnya ini untuk menghindari. Jadi konsepnya gini, kita akan taruh ini, terus di atasnya ada ini, tanah, lalu ditanam. Kakak mau masukin? Ya, boleh. Silakan dimasukkan. Nah, dimasukin sesuai sama tempatnya gitu. Ya. Didorong aja. Didorong, tekan. Nah, ini udah sesuai kan ukurannya. Iya, gitu. Nah, jadi kalau air yang rembes akan diserap sama ini gitu. Lalu ininya, ini untuk pemisah. Jadi tanahnya nggak jatuh-jatuh ke bawah gitu. Kita masukin ini untuk pemisah seperti itu. Lalu kita ini yang paling seru nih Kak. Ya, apa nih? Kita harus campur-campur media tanam. Sebenarnya media tanam ini bisa apa aja Kak? Bisa kokopit di sini, tanah, sekam, terus moss kering. Nah, kita di sini pakai kokopit sama arang aja yang simple. Jadi kita akan masukin seperti ini nih, aku udah siapin yang lainnya. Jadi satu gitu ya. Kita campur-campur sama ini, kita campur-campur. Nah, Kakak mau aduk-aduk boleh, silakan Kak. Diaduk-aduk begini nih. Aduk-aduk. Diaduk-aduk sampai berubah jadi satu. Nah, arang ini charcoal fungsinya untuk springtails untuk numbuh. Jadi yang makanin kotoran itu ada namanya springtails sama isopod, serangga begitu ya modelannya. Nah, supaya bisa survive dia butuh arang ini gitu loh. Jadi kita udah campur-campur, boleh dimasukin ke dalam sini Kak. Nah, sebenarnya simple bikinnya. Ini masukin aja gitu. Dimasukin aja sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak ya? Cukup kayaknya. Cukup. Ya? Nah, jadi setelah kita bikin false bottom udah ditanemin, ini kan kita lihat komposisi warna kurang gelap ya atasnya. Nah, aku ngecat biasanya. Gitu. Tapi ini vice versa ya, bisa kita cat dulu atau kita tanam substrat dulu bebas. Nah, kalau ini udah aku cat sebagian, jadi kita tinggal nambahin aja, nebelin. Untuk nebelin di bagian sini misalkan. Jadi bentuknya menyerupai batu gitu. Ini tergantung preferensi orang lah ya. Iya, selera gitu. Lah ya. Nah, kita ini kan ada arang di bawah yang warnanya hitam. Aku bagian bawahnya banyak hitamnya gitu jadinya. Nah, jadi lebih nyatu aja sama. Karena kalau di alam dia akan berantakan sih sebenarnya warnanya. Cuman kalau kita pasti manusia sukanya yang lebih rapi gitu. Ya contohnya begini. Lalu kita sudah bisa menanam. Nah, ini part paling seru sebenarnya. Untuk nanam, kita harus basahin dulu substratnya. Jadi kita semprot dulu biar secukupnya basah. Ya? Secukupnya aja. Yang penting tanahnya cukup gembur buat kita taruh tanamannya di dalam. Gitu. Jadi kalau di sini nih kita pakai untuk hewan yang ada di sini nih. Apa tuh? Ini namanya crocodile skink.
samping-samping begini. Gitu. Oke, ini kurang lebih ya, secukupnya. Ini bisa dikreasikan kayak gimana, tapi langsung kita coba taruh hewannya aja nih. Oh, ini cukup nih ya? Ya kurang lebih boleh lah. Boleh lah ya? Boleh Dia lah. akan senang kan dengan Kreasi ini kan? harusnya sih senang. Harusnya ya. Oke. Wah, kreasi Kak Michael nih. Waduh. Harusnya hewanku senang ya. Nah ini ada namanya crocodile ski. Berani pegang? Enggak, silakan. Jadi ini kadal asal Papua, Iya. Indonesia. Populasinya masih banyak, nggak dilindungi. Bentuknya seperti buaya, tapi ini kadal. Oh, oke. Tinggalnya di semi gunung, di perbukitan. Yang udaranya dingin dan lembab gitu ya dingin tadi? dan lembab. Nah ini ukuran... maksimal. maksimal? Hampir maksimal ini. Ini, Oh, ini agak lebih kecil yang ini nih. Gitu, jadi mereka tinggalnya di tempat seperti ini. Oke. Kalau di alam, tapi... Nah kalau kita lihat tuh, dia langsung jalan-jalan. Tuh gitu. Langsung berasa di daerahnya. Betul. Iya, nah ini harus disemprot nih sebenarnya sehari 5-6 kali kalau hewan ini. Cuman biasanya kita udah ada alatnya gitu loh. Alat untuk nyemprotin sejam sekali biasanya. Oh, sejam sekali. Gitu, oke. Wah. Nah, jadi aku udah bawa satu lagi sebenarnya. Udah bawa lagi? Di sebelah sini yang udah jadi. Wah, tapi kita harus apa dulu nih, boleh. sahabat di rumah. Wah, ini baru saja tuh tadi saya mencoba membantu membuat bioaktif terrarium ya, sama sahabat saya. Nah, ini bedanya dengan terrarium. Kalau bioaktif itu sebenarnya taman mini dalam kaca yang digunakan untuk memelihara beberapa binatang seperti reptil atau katak atau bahkan serangga. Nah, udah pas banget pagi ini. Biar tambah seru, kita akan memperbincangkan soal bioaktif terrarium sama sahabat saya, Audrea. Hey guys, what's up? Welcome to the jungle. It's me, your king of the jungle, Audrey A in the house. Meski bukan pelopor, Nehemia Audrian Abraham atau yang akrab dipanggil Audrea, tekun mengembangkan bioaktif terrarium atau vivarium sejak tahun 2019. Apalagi pria kelahiran Jakarta 27 September 1996 ini melihat adanya kebutuhan untuk memberikan variasi tempat tinggal bagi hewan peliharaan. Salah satunya reptil. Bagi Audrea, adalah sebuah kepuasan tersendiri jika sukses menciptakan ekosistem hidup bagi hewan. Maklum saja, Andrea memang sebelumnya dikenal sebagai a king of the jungle. Pendiri komunitas Indo Exotic Pets ini rajin mengumpulkan dan menyelamatkan binatang-binatang unik dan langka. Nah, langsung aja kita ngobrol nih sama Audrea nih. Pasti penasaran sahabat di rumah juga, kenapa sih tertarik dengan membuat bioaktif terrarium ini? Jadi sebenarnya sejarahnya gini, setiap orang tuh dulunya pelihara reptil atau ular itu kebanyakan di akuarium atau kontainer atau gex dengan alas, misalkan koran atau tisu. Jadi kayak ala kadarnya lah gitu ya? Ala kadarnya. Nah sebenarnya culture ini sudah dibuat sama orang luar negeri ke zoo, ke kebun binatang seperti itu. Cuman baru didomestikasi nih di rumah-rumah sipil gitu ya. Mungkin 10-15 tahun yang lalu di Amerika. Nah cuma hobi ini baru masuk ke Indonesia itu mungkin 2 tahun yang lalu. Karena alat-alatnya itu belum pernah ada orang Indonesia yang buat. Nah lebih kerennya sebenarnya hewan-hewan ini akan lebih nyaman kalau dipelihara sesuai dengan alamnya kan. Dibanding di akuarium polos gitu. Makanya itu yang buat aku tertarik untuk bikin seperti ini. Nah, pertanyaannya mungkin sahabat di rumah juga, berarti dia punya banyak binatang peliharaan dong? Lumayan. Berapa banyak? Kurang lebih ada 300 kalau sekarang. Terus kalau punya yang seperti ini, untuk medium binatang-binatang itu hidup, itu ada berapa banyak? Kalau aku gini ya,
vivarium ini atau bioaktif ini harus disesuaikan sama kondisi hewannya sendiri nih. Kalau hewan-hewan yang gede banget, contohnya ular-ular yang kayak 5 meter gitu, nggak muat. Dan perawatannya jauh lebih susah kalau misalkan tanaman, karena tanaman ini gampang mati kalau hewannya terlalu berat. Gitu, jadi harus dikondisikan sesuai hewannya. Jadi berarti di rumah ada yang kayak bioaktif terrarium, ada yang simple juga gitu, tergantung kebutuhan hewannya masing-masing. Ini sebenarnya bisa diceritain nggak sih jenis-jenis bioaktif terrarium tuh apa aja? Yang salah satunya yang kamu bawa ini nih. Nah, sebenarnya jenis itu menyesuaikan sama hewannya ya. Kalau di sini kan kita dua-duanya sebenarnya sama-sama tropis. Betul. Cuman style orang untuk buat bisa beda-beda. Jadi kalau di sini ini kan semacam sepi gitu ya. Nggak ada tanaman-tanaman rambatnya, nggak ada tanaman-tanaman bromelia. Ini kita disebut bromelia. Kalau di sini ada bromelia, terus tanamannya udah lebat gitu. Nah, ini nggak pakai moss. Kalau itu kan moss semua tanamannya. Kalau ini kita nggak pakai moss sama sekali. Jadi tipenya beda. Nah, sama-sama tropis. Makanya di dalam ini isinya katak nih. Jadi ini namanya muter. Ini namanya Wales Flying Frog. Jadi ini kodok ini, katak ini bisa terbang. Oh ya? Betul, dia punya selaput gitu di tangannya tuh. Oh iya. Ini bisa terbang. Dia selaputnya warna biru gitu. Ya. Di tangannya. Nah, dia bagus banget kalau di vivarium seperti ini. Ini arboreal. Jadi tinggi. Oke, tadi jenis-jenis udah. Nah, gimana kalau sekarang? Tadi kan sahabat di rumah udah dengerin ya jenis-jenis dari bioaktif terrarium. Kita coba men-challenge Audrea. Ya. Saya tuh ada beberapa bahan, mungkin terbatas. Tapi gimana caranya ini bisa menjadi satu bioaktif terrarium yang oke ya, siapa tahu sahabat di rumah juga bisa mengikuti ya. Oke. Ya, siap nggak? Siap. Oke, ini dia bahan-bahannya. Oke, kita mulai ya. kuncinya sama, false bottom. Jadi biar nggak banjir. Ya. Kita pakai yang tadi sama, cuman ini tekniknya agak beda nih. Ini aku tutupnya begini, sistemnya supaya lebih gampang masukinnya. Ya. Kita bungkus kan, kita masuk dalam sini, gitu. Oke. Nah sama, ini kurang lebih begini. Nah di sini kita basahin dulu nih. Soalnya nyemprotnya kan agak ini cuma bisa dari atas doang. Kalau yang ini kan bisa dibuka depannya. Betul. Jadi kita basahin dulu. Nah, karena ini size-nya kecil, jadi ada arang juga gitu ya. Arangnya aku iniin. Dihancurkan dulu. Dihancurkan gitu. Karena size ininya kecil. Nah, kita aduk-aduk. Sama mirip kita masukin ke dalam. Ini selain itu ada bahan-bahan yang saya siapkan ya sahabat di rumah. Ada daun-daun kering. Ini bisa dicari di sekitar rumah juga sebenarnya. Iya, bisa ya? Bisa banget, karena kan bisa tanah juga. Oke, kita bisa masukin sebenarnya. Udah nih ya? Kodoknya kita bisa masukin. Ya. Si kataknya. Cuman yang harus diingat adalah kita harus tutup. Ya. Karena dia bisa keluar. Kalau keluar. Sambil kamu ngambil kodoknya, saya mau ingatkan kepada sahabat rumah, habis ini kita akan membahas lebih dalam lagi soal objek dalam kaca. Jadi penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di My Kaca Luar Biasa. Sekarang kita lihat hasil akhir bioaktif terrarium karya dari Audrea. Ini dia nih. Jadi kita masukin ya. Ya. Ke dalamnya. Iya. Wow. Iya. Wow. Ini karena karena kodok ini kodok terbang jadi begitu dia.